Paradigma sebagai istilah yang muncul di dalam dunia ilmu, sehingga menjadi terminologi dari suatu perkembangan dalam pembangunan yang mengandung konotasi pengertian, yakni sebagai kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait Pancasila sebagai orientasi dan kerangka acuan pembangunan bangsa, di mana pembangunan yang sering digalakan perlu paradigma, yaitu sebuah kerangka berpikir atau sebuah model mengenai hal-hal yang sangat esensial yang dilakukan. Pembangunan bukanlah ditujukan untuk diri sendiri, melainkan usaha dalam pengembangan saja, tetapi proses pencapaian hasil yang penting. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang berfungsi menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, Pancasila sebagai kerangka acuan pembangunan. Saat ini Pancasila dihadapkan pada tantangan berbagai macam kapitalisme daripada komunisme dan sosialisme. Hal ini disebabkan oleh perkembangan kapitalisme yang bersifat global, dan disinilah fungsi Pancasila untuk memberi orientasi agar terbentuknya struktur kehidupan sosial politik dan ekonomi yang manusiawi, demokrasi, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus menuju kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Jadi, membangun adalah mengubah keadaan yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Hakikat pembangunan bangsa dalam membangun manusia di Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat di Indonesia dalam rangka kepentingan dan kebutuhan manusia, baik lahir maupun batin, sekaligus juga dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh wilayah tanah air. Sekaligus juga dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh wilayah tanah air. Dalam arti, Pancasila hadir sebagai yang mengamati apakah pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila sebagai ideologi harus benar-benar hidup dan diterapkan dalam setiap langkah pembangunan yang hasilnya nanti bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lalu tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan sila Pancasila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan pendidikan, teknologi sudah berkembang pesat pada saat ini. Peran perguruan tinggi sangatlah penting dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sekaligus membangun sumber daya manusia yang berkualitas sehingga masyarakat Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan zaman serta bersaing di era global tanpa kehilangan identitas sebagai negara yang terus berkembang. Negara Indonesia yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila wajib sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis, asas yang terkandung dalam konsep negara hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan rutinitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Hidup di masyarakat memerlukan ketertiban umum dan keadilan. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan, dengan demikian ketertiban umum dan keadilan dapat dipertahankan secara dinamis. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan mendasar, yaitu mengenal sistem hukum yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Sistem hukum tersebut berfungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa, dan sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga negara dalam proses pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional adalah pembangunan sistem ekonomi yang dapat meningkatkan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Sistem ekonomi yang sangat tangguh untuk bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, seharusnya berlandaskan pada Pancasila sebagai filosofinya. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, tidak saja menjadi suatu pemikiran atau pertimbangan, akan tetapi sudah seharusnya Pancasila dijadikan paradigma pembangunan yang mengacu pada sila keempat Pancasila. Karena ekonomi kerakyatan akan lebih mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional.
Konsep ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, seimbang, terpadu, serta dinamis dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Ketahanan nasional mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kodrat manusia sebagaimana yang tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, dan diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Pancasila sebagai paradigma pembangunan umat beragama. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah dan santun.